kita semua tahu bahwa organisasi PI ini tentu sudah berbeda dengan sebelumnya. Ada undang-undang, ada PP. Nah, landasan hukum itu adalah Undang-Undang 11 2014, PP 25 tahun 2019, dan ADART tahun 2019. Pertanyaan saya sederhana yang pertama, apakah Bapak Cawaketum ini sudah pernah membaca ketiganya? Karena sangat penting untuk memimpin organisasi untuk mengetahui landasan substansial, yaitu undang-undang, PP, dan ADART. Ya, kalau memang sudah pernah membaca, mohon bisa ditunjukkan kepada kita gitu semua secara singkat saja pemahaman terhadap undang-undang, PP, dan juga ADART. Itu pertanyaan pertama. Baik Pak Heru, pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Isradi untuk menjawab. Diberikan waktu 3 menit Pak Isradi, silakan. Terima kasih banyak. Jadi terkait Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014, saya rasa semua anggota PII itu pasti ada sosialisasi karena kita kan prosesnya dari sana. Terkait pemahaman Undang-Undang Keinsinyuran, yang saya tahu bahwa Undang-Undang Keinsinyuran Indonesia itu yang kita lakukan sekarang itu adalah berbasis undang-undang, kemudian peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 yang sebelumnya Permen lebih dahulu, yakni Permen nomor 35 tahun 2016. Nah, secara hukum itu sebenarnya tidak match. Nah, dengan demikian kebetulan dengan Pak Heri juga saya dalam kapasitas sebagai Sekjen FDTI itu mencoba memperbaiki, kemudian mengupayakan urutannya benar, jadi undang-undang, peraturan pemerintah, dan Permenristek Dikbud itu sudah selesai dan kita sama-sama lakukan. Jadi pada dasarnya kalau bicara undang-undang keinsinyuran itu jadi acuan atau patokan bagi insinyur Indonesia dalam beraktivitas, kemudian dalam berpraktek. Jadi ketentuannya ada di sana, bagaimana standar SDM-nya, kemudian bagaimana etikanya. Yang pasti di undang-undang kita itu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri itu kan diaplikasikan ke dalam banyak hal. Nomor satu misalnya, salah satu penerapannya adalah PSPPI, itu sudah dilaksanakan. Yang kemudian yang kedua, ini yang luar biasa, karena satu-satunya asosiasi barangkali di dunia yang terkait keinsinyuran, yang punya 2 lembaga akreditasi, ada nasional dan internasional, LAMTEK dan IEB. Nah, itu yang sebagai penerapan. Kemudian kita punya organisasi yang luar biasa. Nah, secara aturan ini kita sudah kuat. Nah, yang saya kalau misalnya jadi Waketum kemudian jadi PI sebenarnya tidak tinggal mensosialisasikan kepada organisasi lain atau instansi pemerintah lain untuk kalau saya bahasakan dikomunikasikan, karena masing-masing kan ada undang-undangnya juga. Dan apapun itu kalau misalnya bicara berpraktek keinsinyuran secara normatif mereka harus tunduk kepada undang-undang keinsinyuran. Apalagi itu. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa satu hal yang perjuangan besar adalah Dewan Insinyur Indonesia yang mesti kita segera lakukan. Itu aja Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isradi.